2025 ini sejumlah kasus tindak pidana korupsi menyita perhatian publik. Dan mulai dari tertangkapnya mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel atau Duel Ebenezer oleh KPK hingga Mendikbudristek era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Nama Immanuel Ebenezer menjadi perbincangan di awal jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan karena aksinya melakukan sidak di sejumlah daerah. Salah satunya yang sempat viral adalah saat melakukan inspeksi mendadak ke gudang UD Sentosa Sil milik Jan Huadiana di Surabaya, Jawa Timur. Wewenang ini bukan wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Aksi Immanuel melakukan sidak terkesan membela masyarakat lemah. Namun, siapa sangka belum genap 1 tahun menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto, ia malah terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan terjerat jeruji besi pada Agustus lalu. Pada Rabu 20 Agustus 2025, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan. KPK kemudian menetapkan Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. IEG Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Selain menahan dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, KPK yang menyita sekitar 24 kendaraan mewah, baik roda 2 maupun roda 4 dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 ini. Beberapa di antaranya punya Ebenezer. Terima kasih ya, Mas. Dari Gojek ke Kemendikbudristek, sungguh karir cemerlang yang ditapaki oleh Nadiem Makarim. Namun siapa sangka, kini ia berakhir mengenakan rompi pink Kejaksaan Agung. Dan bahkan, kasus pengadaan Google Cloud di era Nadiem Makarim kini tengah diusut oleh KPK. Hanya pembantu presiden yang tengah menjabat saat ini yang tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi di tahun 2025 ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019 hingga 2024, Nadiem Makarim juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pendiri Gojek ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Kejagung menilai lewat aplikasi Zoom pada 6 Mei 2020, Nadiem memberi arahan kepada mantan staf khusus Juristan, mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020 sampai 2021 Sri Wahyuningsi, serta Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020-2021 Mulyasyah untuk melakukan pengadaan laptop berbasis Chrome OS dari Google.
Padahal kajian yang menyebutkan Chromebook lebih unggul dari Windows baru terbit pada Juni 2020. Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Nah, tahu kan gerakan tadi yang baru saja saya lakukan? Ya, namanya adalah gerakan tari pacu jalur Aura Farbe. Di pada tahun 2025 ini, nama Riau ramai diperbincangkan karena tari pacu jalurnya dan bahkan hingga ke mancanegara. Dan tentunya hal ini membuat nama sang penari yakni Arkandika menjadi mendunia. Namun sayangnya prestasi ini dinodai oleh nama sang gubernur karena tertangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan pada awal November lalu. Belum sampai 1 tahun menjabat, Gubernur Riau, Abdul Wahid ditangkap KPK. Pada tanggal 5 November 2025, KPK menetapkan Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, Muhammad Arif Setiawan, serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2025. Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai sekitar 1,6 miliar dalam berbagai pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling. Menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau. Abdul Wahid bukanlah satu-satunya Gubernur Riau yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya ada 3 pendahulunya yang dicokok penegak hukum akibat korupsi. Mereka adalah Gubernur Riau periode 1998 sampai 2003, Saleh Jasid, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2013, Ruzli Zainal, dan Gubernur Riau periode 2014 sampai 2019, Anas Makmun.